Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku Afida Pandi. Jadi teman-teman, di video kali ini sesuai judul yang udah kalian baca, aku bakal coba kasih kalian tutorial bagaimana sih cara pengajuan dari program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu JKP atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan, bagi kalian para pekerja yang mengalami proses PHK oleh perusahaan kalian atau pemutusan hubungan kerja. Nah, jadi teman-teman, sedikit informasi, program JKP ini bisa kalian klaim 6 bulan maksimal setelah kalian di PHK dari perusahaan kalian. Dan juga nantinya di program ini kalian akan mendapatkan 60% dari gaji terakhir kalian di perusahaan, atau bisa dibilang maksimalnya 5 juta ya. Misal gaji kalian di perusahaan sebelumnya itu 4 juta. Nah, berarti kalian nanti bisa mendapatkan program JKP yang akan cair setiap bulannya. Tentunya jika kalian klaim ya, yang akan cair setiap bulannya, yaitu 60% dari gaji kalian yang sekarang. Dan itu pun harus dengan catatan bahwa kalian sudah tidak bekerja. Nah, dalam artian ya mungkin perusahaan yang kalian bekerja sekarang itu tidak mendaftarkan kalian ke BPJS. Nah, jadi teman-teman, program JKP ini sendiri merupakan program dari pemerintah atau program BPJS. Nah, aku bakal kasih kalian lihat bagaimana tutorialnya tanpa lama-lama lagi. Yang pertama, teman-teman, ketika kalian sudah di PHK oleh perusahaan kalian harus mendownload aplikasi yang namanya Siap Kerja, teman-teman. Nah, setelah kalian mendownload aplikasi tersebut, kalian kemudian harus membuat akun terlebih dahulu ya. Kalau aku kemudian buat akun terlebih dahulu, sudah membuat akun, kalian bakal muncul ke halaman yang seperti ini, teman-teman. Nah, lalu kalian cari ke bagian yang ada namanya lapor PHK, teman-teman. Nah, kalian kemudian klik buat laporan. Nah, setelah kalian klik buat laporan ini, teman-teman, kalian isi dulu, teman-teman, data dirinya sesuai dengan data yang memang terjadi pada kalian, teman-teman ya. Contoh nih, ada tipe perjanjian kerja. Nah, kalian tinggal klik. Karena kemarin kalian pada saat di perusahaan itu, kalian sebagai karyawan kontrak atau karyawan tetap. Kalau aku kemarin sebagai karyawan tetap, teman-teman. Jadi, aku mengisi yang karyawan tetap PKWTT. Tapi kalau kalian mau pakai kontrak, kalian bisa klik yang karyawan kontrak atau PKWT. Nah, lalu kondisi PHK kamu, teman-teman. Kan di sini ada PHK atas kesepakatan bersama. Nah, alias ini artinya bahwa kalian tuh menerima kondisi PHK kalian, teman-teman. Tapi kalau ada PHK atas musyawarah untuk mufakat, nah yang ini sesuai kondisi kalian kemarin, teman-temannya, bagaimana kalian PHK kalian tersebut. Tapi kalau aku sih ya menerima aja gitu. Jadi makanya aku pakai kesepakatan yang bersama. Tapi kalau kalian sampai ke pengadilan ya kalian pilih yang nomor 3 ini, teman-teman. Oh, sorry teman-teman, aku lupa jelasin bahwa ternyata kalau yang musyawarah untuk mufakat ini untuk kalian kalau sampai ke disnaker, teman-teman. Nah, kalau kalian sampai ke proses penyelesaian sampai ke disnaker, ya kalian harus pilih PHK melalui musyawarah untuk mufakat. Tapi kalau kalian hanya untuk pengadilan, kalau hanya untuk sudah langsung menerima seperti aku, kalian pilih yang bersama. Tapi kalau kalian sampai ke pengadilan, kalian pilih yang penetapan pengadilan. Aku juga sambil lihat tutorial di sini sih, teman-teman. Cuman aku kemarin pilih yang bersama. Nah, lalu setelah itu kalian isilah data diri kalian sesuai dengan kondisi kalian terakhir bekerja. Nama perusahaannya, kalau aku kemarin itu kan di BPL, teman-teman. Jadi aku tulis nama perusahaan aku. Nah, kadang tuh teman-teman ya, nama perusahaan kita tuh nggak muncul di sini, teman-teman. Nah, kalian jangan takut, teman-teman. Kalian jangan takut, kan tetap aja isi pokoknya sesuai dengan nama perusahaan kalian. Aku kemarin lupa isinya PT BPL Bekas Jati kalau nggak salah. Tapi nggak muncul tuh di search-nya kan. Aku tetap isi pokoknya, tetap isi sesuai dengan nama PT-nya. Nanti dia bakal bisa ada tekan tombol buat oke sendiri. Nah, lalu setelah kalian isi, alamat juga kalian isi, data diri sudah kalian isi, kalian klik selanjutnya. Nah, lalu sini kalian akan muncul ke lapor PHK, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa tulis tanggal kapan kalian itu mulai bekerja sesuai SK perusahaan kalian pertama kali. Nah, lalu setelah itu juga ada tanggalnya, lalu PHK kalian itu diefektifkan di tanggal berapa. Contoh nih, kalau aku kemarin itu aku tanggal mulai bekerja itu di 27 Desember 2023. Nah, lalu aku tuh mulai efektif di PHK itu semenjak tanggal 2 Januari 2026. Nah, makanya aku tulisnya kemarin itu 27 Desember 2023 sampai 2 Januari 2026. Nah, lalu alasan PHK-nya kenapa, teman-teman? Kan kalau kalian di PHK itu pasti kalian karena ada sebab kan. Contoh, apakah perusahaan melakukan efisiensi atau kalian melakukan kesalahan. Nah, kalau aku kemarin cari, teman-teman, alasan aku kenapa. Nah, lalu kalau kalian bingung cari kenapa, teman-teman, kalian bisa buka peraturan perusahaan PP nomor 35 tahun 2021 kalau nggak salah, teman-teman ya. Kalian bisa buka itu, cari aja di Google, teman-teman. Di Google ada kok, kalian bisa cari. Nah, aku kalau salah kemarin itu pilihnya karena kesalahan sendiri kalau nggak salah, kesalahan sendiri. Jadi ada pokoknya nanti bakal jelasin
Nah, lalu kalian pokoknya kalau bingung tanya aja sama ide kalian, "Ibu, ini saya di PHK karena apa ya?" Nah, nanti dia bisa menjelaskan dan nanti kan tinggal cari jawabannya di sini. Nah, lalu teman-teman, ini merupakan bagian yang paling penting selanjutnya teman-teman. Kalian harus memiliki 4 dokumen yang wajib agar kalian bisa melakukan proses klaim JKP kalian. Yang pertama, dokumennya itu adalah surat PHK dari perusahaan teman-teman. Nah, jadi kalau kalian kena PHK dari perusahaan itu pasti bakal menerbitkan surat PHK untuk kalian. Nah, surat ini kalian scan, kemudian kalian jadikan PDF, lalu kalian upload di surat PHK perusahaan, teman-teman. Nah, lalu kedua, itu adalah surat kalian menerima kasus PHK. Kalau kalian di PHK, itu pasti dari perusahaan bakal minta kalian untuk buat surat bahwa kalian itu menerima PHK tersebut. Nah, kalian buat suratnya, lalu kalian scan, karena kan kalian jangan lupa scan dulu teman-teman, karena kan surat itu bukan kalian kasih ke perusahaan kan, jadi kan harus scan dulu suratnya, jadiin PDF, lalu kalian upload di nomor kedua ini. Nah, lalu teman-teman, ada juga yang ketiga, yaitu surat keterangan dari Disnaker. Jadi bukan surat keterangan sih, sorry, surat bahwa dari pihak perusahaan itu melaporkan PHK kalian ke Disnaker. Nah, itu surat yang ketiga teman-teman yang wajib. Jadi kan kalau kita di PHK, kalau perusahaan kalian, tapi setiap perusahaan pasti taat sih sama peraturan ini teman-teman ya. Jadi dari perusahaan kalian itu pasti bakal ngelaporin PHK kalian itu ke Disnaker. Nah, kalian harus minta sama HRD kalian untuk surat itu tersebut. Kalian harus minta foto, kalau dia kasih kita foto, kalau kita bisa scan langsung, kita scan langsung teman-teman. Nah, jadikan dalam bentuk PDF. Nah, lalu setelah itu surat yang terakhir teman-teman itu adalah surat tanda terima dari pihak Disnaker. Jadi teman-teman, dari pihak Disnaker itu pasti akan memberikan surat balikan ke perusahaan kalian karena dia itu sudah menerima, dalam artian kami sudah menerima bahwa pelaporan PHK atas nama sekian gitu misalnya. Nah, kalau di kasus aku kemarin teman-teman, aku dapat surat menerima, aku dapat juga surat PHK dari perusahaan. Jadi surat PHK itu muncul pada saat kalian sudah menyelesaikan semua kontrak kalian dengan perusahaan. Tugas kalian semua sudah selesaiin, biasanya perusahaan baru bakal menerbitkan surat PHK kalian. Nah, kalau surat menerima ya tinggal kita bikin kan, kita sendiri bikin lalu kita kasih ke perusahaan. Nah, kita foto dulu tapi sebelum itu. Nah, lalu surat dari perusahaan ke Disnaker itu kalian jangan lupa minta. Kalian minta sama HRD kalian, lalu kalian foto. Kalau bisa foto, kalau bisa scan ya scan. Nah, lalu surat tanda terima. Jadi kan dari pihak perusahaan itu sudah ngelapor teman-teman ke pihak Disnaker. Nah, kalau dalam kasus aku kemarin, dari pihak perusahaan aku ini, dari pihak Disnaker, dia itu nggak menerbitkan surat balikan ke perusahaan. Nggak tahu ya dikasih atau nggak ya. Tapi aku tuh jadinya harus ke Disnaker sendiri teman-teman. Dan itu aku makan waktu yang proses cukup lama. Jadi aku harus ke Disnaker sendiri, aku harus kirim ulang lagi semua laporannya. Jadi misalnya nih, kan pelaporan ke Disnaker itu sebenarnya sudah dilaporkan sama perusahaan teman-teman ya, tapi kan sepertinya tuh nggak diproses gitu sama mereka. Aku nggak tahu diproses atau enggak ya, tapi jadinya aku tuh harus ke Disnaker sendiri lagi teman-teman. Jadi aku harus memberikan dokumen yang sama seperti yang diberikan oleh perusahaan aku nih teman-teman ke pihak Disnaker. Jadi aku harus mengurus lagi sendiri dan itu memakan waktu cukup lama sekitar 1 minggu. 1 minggu pun sebenarnya belum selesai teman-teman. Belum selesai, tapi akhirnya aku datangkan 1 minggu karena dia bilang maksimal proses kerja 1 minggu. Aku datang, ternyata belum selesai dan aku nunggu lagi sampai besoknya. Besoknya baru selesai tanda terimanya. Dan tanda terimanya nanti itu bakal berbentuk seperti ini teman-teman. Nah, kalau mungkin aku nih nanti bakal kasih kalian gimana contoh tanda terima yang benar. Kalau tanda terima kalian itu dalam bentuk koperan atau tanda itu yang bertulisan tangan, itu biasanya salah teman-teman. Karena kemarin aku juga pakai seperti itu, lalu disuruh ulang proses klaim JKP-nya. Nah, lalu teman-teman, setelah kalian sudah mengupload tadi, kalian bakal muncul ke halaman seperti ini teman-teman. Nah, kalian tinggal tekan ajukan klaim teman-teman. Kalian tekan ajukan klaim. Ini nanti setelah semua dokumen kalian sudah diverifikasi dan sudah benar teman-teman ya. Dan kalian bakal muncul ke tampilan seperti ini. Kalian tekan ajukan klaim. Nah, nanti teman-teman di tombol ajukan klaim ini, kalian itu bakal muncul di tampilan, seingat aku ya teman-teman ya. Nah, kalian tuh bakal muncul tampilan yang masukin nomor NPWP, masukin nama rekening, nomor rekening dan juga nama bank. Lalu kalian juga bakal foto pakai KTP ya kalau nggak salah, fotonya pakai KTP sebagai bentuk verifikasi dari pihak BPJS-nya teman-teman. Nah, setelah kalian foto, kalian tinggal klik OK dan sudah. Kalian tinggal tunggu karena data kalian bakal diproses verifikasi oleh pihak BPJS. Nah, kalau proses aku kemarin teman-teman, aku itu ada kesalahan di nama ibu. Nama ibu kandung aku salah teman-teman. Nah,
Kenapa bisa salah? Sebenarnya nggak tahu salah itu dari pihak mana teman-teman ya. Aku tanya dari pihak perusahaan, tapi pihak perusahaan itu tidak membenarkan karena dia bilang data ibu kandung itu sudah terisi oleh pihak Dukcapil. Nah, artinya berarti ya kesalahannya dari pihak sananya gitu kan. Nah, kita harus mengurusnya teman-teman. Nah, kalau kalian juga merasakan hal yang sama, cara aku memperbaiki nama ibu kandung aku, itu aku mesti ke BPJS, ke tenaga kerjaan di kota kalian teman-teman. Lalu ketika kalian ke sana, nanti kalian bakal dikasih contoh kop surat untuk memperbaiki nama ibu kandung kalian. Jadi contoh surat itu harus dibuat oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan harus membuat, dan juga orang yang bertanggung jawab di perusahaan kalian itu harus menandatanganinya. Nah, contoh kop surat yang dari pihak BPJS itu nanti akan berbentuk seperti ini. Nah, ketika kalian sudah dapat surat itu, nah barulah teman-teman kalian harus kembali ke BPJS. Ketika kalian kembali ke BPJS, kalian bilang aja kalian mau benerin nama orang tua kalian. Jadi nanti dari mereka itu bakal mengarahkan kalian ke customer service mereka. Sebenarnya contoh surat itu juga aku dapat dari pihak BPJS langsung teman-teman, tapi yang dari kotaku ya, yang di Palembang. Nah, jadi ketika kita datang, kita bilang seperti itu, mereka kasih kita contoh surat, lalu kita harus meminta itu ke pihak perusahaan yang sudah mau PHK kita. Nah, setelah sudah selesai, nanti dari pihak customer service-nya bakal bilang kalian harus menunggu selama 1 minggu. Karena untuk memperbaiki nama orang tua kita itu membutuhkan waktu 1 minggu. Jadi ketika 1 minggu sudah selesai, barulah di minggu depannya kita bisa melakukan proses klaim JKP kita. Nah, makanya aku nunggu 1 minggu. Setelah nunggu 1 minggu, aku baru bisa ngeklaim JKP aku. Itu pun ngeklaimnya sebenarnya masih nggak lama sih. Seingat aku ketika nama orang tua aku sudah benar, itu paling 1-2 hari udah cair JKP-nya. Nah, lalu setelah kita sudah memperbaiki nama orang tua, kita klaim ulang JKP kita. Lalu teman-teman, nanti dari pihak BPJS itu akan memberikan kita tahapan selanjutnya, yaitu tahapan asesmen dan juga lamaran lowongan pekerjaan. Nah, tahap asesmennya itu nanti kita bisa lihat seperti ini teman-teman. Ketika kita sudah menyelesaikan tahapan nama ibu kandung tadi, kita bakal berada di tahap yang keempat, yaitu tahap asesmen. Asesmennya kita tekan lakukan asesmen. Nah, lalu kita tunggu. Nah, kalian tinggal tekan aja teman-teman. Ikutin arahan dari pihak yang di aplikasi itu teman-teman. Jadi dari pihak aplikasi itu bakal memberi kita kayak beberapa pertanyaan lah ya, memberi kita beberapa pertanyaan, ya kita tinggal jawab aja sesuai kapasitas diri kita gitu. Nah, setelah kita selesai menjawab asesmen itu teman-teman, aku nggak tahu kenapa tapi BPJS aku langsung cair teman-teman. BPJS aku langsung cair. Nah, ketika BPJS aku sudah langsung cair, sudah aku pikir langkah yang belakang sudah selesai dong. Oh, ternyata belum teman-teman. Ini kan baru bulan pertama teman-teman. Untuk bisa ngeklaim yang bulan kedua, aku harus menyelesaikan misinya itu dulu teman-teman. Yaitu ketika aku sudah selesai asesmen, BPJS-nya cair, JKP-nya cair, lalu aku harus melamar minimal 5 lowongan pekerjaan di aplikasi Siap Kerjanya teman-teman. Nah, ketika aku sudah melamar 5 lowongan tersebut, barulah klaim JKP aku untuk bulan kedua itu bisa dibuka. Tapi kalau misalnya aku nggak ngelamar 5 lowongan pekerjaan, itu untuk ngeklaim JKP di bulan selanjutnya itu belum terbuka teman-teman. Nah, kalau kalian kebingungan, loh kok aku sudah ngelamar kerja di aplikasi Siap Kerja tapi kok dia nggak bertambah-tambah ya? Maksudnya nggak bertambah-tambah, kan itu minimal 5 teman-teman, dan sana kalian bisa lihat parameternya kalau bertambah kan. Kok nggak bertambah-tambah ya? Nah, kalau kalian merasakan hal seperti itu, tenang teman-teman, aku juga merasakan hal seperti itu. Caranya adalah kalian buka explore lowongan pekerjaan, lalu kalian harus tekan tombol lowongan pekerjaan yang hanya disiapkan oleh Career Hub. Nanti contoh tombol centangnya bakal seperti ini, nanti aku kasih lihat. Nah, kalian tekan centang teman-teman. Setelah kalian tekan centang, bakal muncul lowongan pekerjaan yang disediakan oleh Career Hub. Nah, ternyata teman-teman, lowongan pekerjaan itu yang parameternya itu hanya bisa bertambah kalau kalian melamar lowongan pekerjaan yang hanya disediakan oleh pihak Career Hub. Dan jadi kalian harus melamar dari pihak lowongan tersebut, dan juga perusahaannya harus berbeda. Jadi harus 5 perusahaannya berbeda, barulah parameternya itu bisa bertambah. Nah, seperti itu teman-teman contohnya. Ya, oke teman-teman, sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Semoga kalian yang terkena PHK bisa segera untuk mencairkan JKP kalian. Dan juga aku juga ada salut hati kalau aku bisa mengalami hal seperti ini. Aku juga merupakan salah satu orang yang terkena dampak dari PHK teman-teman. Tapi jangan kecil hati teman-teman, karena PHK itu belum tentu berarti sesuatu yang jelek. Siapa tahu dengan kalian PHK itu bisa memberikan perubahan yang lebih baik dan juga dampak yang lebih signifikan dalam hidup kalian masing-masing. Jadi untuk kalian yang terkena PHK, tetap semangat dan jangan pantang menyerah. PHK bukan akhir dari segalanya.
Sekian teman-teman, kalau kalian mau tanya-tanya soal JKP atau kalian masih ada bingung, kalian boleh chat di kolom komentar. Nanti kalau bisa aku balas dan bisa aku bantu, pasti bakal aku bantu dan juga aku jawab teman-teman. Sekian teman-teman untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!